Tren zaman sekarang ini adalah orang-orang sering berkompromi dengan Tuhan. Kompromi dengan Tuhan. Kompromi kok dengan Tuhan sih? Sebuah contoh, menentang free sex dan obat bius, tetapi mentolerir seks pranikah dengan pacar misalnya, atau sekedar pegang-pegang. Jika ditanya, mereka beralasan bahwa di dunia ini tidak ada hitam atau putih, yang ada hanya abu-abu. Toh saya sudah selamat, saya tahu itu salah, tapi apakah tindakan kita untuk menghadapi mereka? Mereka ini kita temui sehari-hari, teman, kolega, rekan bisnis, bahkan orang-orang yang kita sayangi. Beberapa bisa dihindari, ada juga yang tidak. We have to live with them. Jadi you harus hidup dengan mereka. Engkau tidak bisa apa-apa, berarti engkau juga kompromi dong. Sekarang jawaban, apakah semua dosa sama? Tidak. Apakah dosa besar, dosa kecil sama? Tidak. Apakah hubungan seks dengan pelacur dan tidak bertanggung jawab dipersamakan dengan hubungan seks secara kelemahan dengan pacar yang akan dinikahi? Tidak sama. Saudara harus bedakan ini. Oh, kalau gini patong juga ikut kompromi dong. Bukan. Kitab suci mengatakan, kalau dua orang akhirnya jatuh cinta sehingga mereka sudah hubungan, harus ditemukan suruh mereka menikah. Tapi kalau seseorang laki memperkosa orang lain, harus lempar batu sampai mati. Nah, di sini Tuhan membedakan. Orang yang saling mencintai akhirnya mereka pleset, mereka sedikit melanggar. Tetapi disuruh bertanggung jawab, kamu sudah menyetubui dia, kamu harus nikah dia, bertanggung jawab sampai mati. Ini tuntutan Tuhan. Tapi yang memperkosa itu ada melanggar hukum, dan itu adalah melanggar hak asasi manusia. Itu menurut Alkitab dilempar batu sampai mati. Maka kita lihat Alkitab bukan semuanya dipersamakan. Ada dosa besar, ada dosa kecil. Kalau dosa besar, dosa kecil semua sama, engkau berteriak bagaimana keras pun, saya akan melawan. Saudara-saudara, maka kita harus membedakan. Anak muda harus dididik. Mereka bagaimanapun menghormati pernikahan. Saya sendiri seumur hidup hanya pernah sentuh satu tubuh perempuan, yaitu nyonya saya. Dan itu sentuhan itu setelah nikah. Selain itu saya tidak pernah tahu tubuh perempuan yang lain. Saya tidak pernah tahu menyentuh tubuh perempuan yang lain. Dan saya harus hidup suci supaya saya menjadi hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan. Saya tidak berarti saya lebih baik dari orang lain. Saya hanya berusaha, orang berdosa yang mau menyatakan dan mau mentaati kalimat pernikahan, setiap orang harus menghormati. Tetapi kalau orang hidup lebih suci dari orang lain, tidak berhak dia boleh menghina orang lain. Yesus paling suci. Justru Yesus tidak menghukum mati orang yang berzina, perempuan Samaria atau perempuan yang ditangkap basah waktu perzinahan. Karena kesucian Kristus adalah kesucian yang bukan menjadi kejam, menjadi keras, dan menjadi tanpa kasihan. Kesucian Kristus dibubuhi dengan cinta kasih yang sungguh-sungguh. Sehingga Kristus menjadi Tuhan, menjadi juru selamat, menjadi contoh manusia yang terbaik di dalam sejarah. Nah, engkau perlu ketegasan, engkau perlu pengertian, engkau perlu sampai batas mana toleransi itu berada, sehingga tidak sampai terlalu keras dan kejam menghadapi kolega dan teman-teman. Dan saya harap orang yang menulis pertanyaan ini sendiri bisa jalankan apa yang kau tulis. Kalau tidak, engkau menjadi teoritis, menghakimi orang lain, tapi eksem sendiri. Itu bahaya. Bedanya Yesus dan orang Farisi. Orang Farisi kelihatan orang sakit kusta, lari, dia jaga kesucian, padahal hidup tidak suci. Yesus hidup suci, tapi mau memegang orang yang sakit kusta dan menyembuhkan mereka. Di situ bedanya. Mari kita belajar.